Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu tentang metode penelitian yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 yang mana beranggotakan yang pertama adalah Endang Aldila, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Mila Hidayatullah sebagai notulen, yang ketiga Iskandar Zulkarnain sebagai penyaji, yang keempat Yufriani Ulfa sebagai penyaji, dan yang terakhir adalah Ezi Hidayatul Husna berhalangan hadir dikarenakan sakit. Nah, yang pertama yaitu penyajian materi oleh Iskandar Zulkarnain. Kepada Iskandar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut. Baik, kita mulai dari latar belakang. Jadi penelitian dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk menguji jawaban-jawaban sementara atau hipotesis tentang permasalahan yang diteliti melalui pengukuran yang cermat terhadap fakta-fakta secara empiris. Konsep penelitian tersebut lambat laun dapat pula diterima atau diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial, sekalipun pengukurannya dalam ilmu-ilmu kealaman. Kemudian metode ini merupakan suatu cara teratur yang digunakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau penelitian agar tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki. Sehingga metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan untuk mempermudah dalam mengumpulkan data guna menjawab persoalan yang dihadapi agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Untuk itu dalam makalah ini akan kami bahas mengenai metode penelitian, model, pendekatan, desain, populasi, sampel, dan teknik sampling. Lanjut. Kemudian rumusan masalah. Sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Yang pertama, apa macam-macam metode penelitian. Kedua, apa jenis-jenis model penelitian. Ketiga, apa saja pendekatan dalam penelitian. Keempat, apa saja desain-desain dalam penelitian. Yang terakhir, bagaimana cara menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. Lanjut. Selanjutnya tujuan. Tujuannya di mana untuk menjelaskan macam-macam metode penelitian, untuk menentukan macam-macam model penelitian, untuk menjelaskan pendekatan dalam penelitian, untuk menjelaskan desain-desain dalam penelitian, dan untuk menjelaskan cara menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian metode-metode penelitian ada 4. Pertama, metode kuantitatif. Yang kedua, metode kualitatif. Ketiga, metode eksperimen. Dan yang keempat, R&D. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat dari model penelitian, ada di sini yang pertama model penelitian pengembangan oleh Borg Angel. Jadi dalam penelitian beliau ini ada di sini yang pertama dimulai dari pengumpulan data, kemudian perencanaan planning, seterusnya pengembangan produk, uji lapangan, kemudian pelaksanaan, kemudian penyempurnaan hasil produk yang telah diujikan di lapangan, kemudian diujikan lagi ke lapangan, kemudian seterusnya
setelah diujikan ke lapangan itu nanti ada penyempurnaan produk akhir, yang terakhir itu diseminasi dan implementasi. Lanjut. Nah, di sini yang kedua, model penelitian pengembangan 4D. Kita mulai dari pendefinisian, kemudian perancangan atau desain, kemudian pengembangan dan penyebaran. Lanjut. Kemudian ada di sini model penelitian yang ketiga, model penelitian pengembangan EDI. Sini kita lihat di bagian pusatnya ada evaluasi, kemudian di bagian atas analyze atau analisa, seterusnya desain atau rancangan, develop atau mengembangkan, dan implement, melaksanakan. Lanjut. Nah, kemudian model penelitian yang keempat itu model penelitian PTK. Kita lihat mulai dari samping kiri atau planning, perencanaan, dan acting, kemudian observing, mengamati, dan reflecting itu mencerminkan. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat di sini pendekatan dalam penelitian. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan ini sering kita lihat, sering pula dimunculkan oleh beberapa ahli seperti kita lihat Sudaryana dan kawan-kawan, atau sering juga itu Sugiono. Kemudian pendekatan kualitatif itu banyak seperti menurut Leong dan Sugiono. Lanjut. Nah, kemudian perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini bisa kita lihat dari segi ontologis, epistemologis, aksiologis, retoris, dan asumsi metodologis. Kalau kita lihat dari segi perbedaan yang sangat menonjol di sini, seperti dari segi penelitinya, kalau kuantitatif ini bersifat independen dari yang diteliti. Kemudian kalau yang kuantitatif ini, penelitian ini berinteraksi dengan yang diteliti. Kemudian kalau kita lihat dari segi aksiologis, kuantitatif ini bebas nilai dan menghindarkan bias. Sementara kalau dari kualitatif, syarat nilai harus bias. Nah, kalau kita lihat pula dari asumsi retoris, kuantitatif ini formal, berdasarkan definisi personal menggunakan bahasa kuantitatif. Sementara kalau kita lihat dari kualitatif, dia harus formal, kemudian mengembangkan keputusan-keputusan personal menggunakan bahasa yang sifatnya kualitatif. Kemudian kalau kita lihat dari asumsi metodologis, di sini proses deduktif ini sebab akibat desain statis kategori membatasi sebelum studi. Bebas konteks, generalisasi mengarah pada prediksi. Sementara kalau kita lihat dari kualitatif, yaitu ada beberapa faktor-faktor. Ada di sini proses induktif, faktor-faktor dibentuk secara simultan, desain berkembang kategori diidentifikasi selama proses penelitian. Kemudian ada ikatan konteks juga, pola dan teori dibentuk untuk pemahaman, kemudian harus akurasi dan reliabilitas yang dibentuk melalui verifikasi. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat ada di sini tipe-tipe penelitian, ada 7. Ada penelitian komparatif, penelitian eksperimen, penelitian etnografik, penelitian sejarah, penelitian tindakan, penelitian survei, dan yang terakhir correlation research atau penelitian korelasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini macam-macam desain penelitian. Ada kita lihat dari jenjang yang paling atas itu studi cross seleksional atau
yang paling bawah studi case control atau studi kasus kontrol, kemudian studi cohort atau kelompok studi, kemudian penelitian eksperimen, riset eksperimental. Kemudian yang paling bawah sekali eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Kemudian lanjut. Di sini desain penelitian berdasarkan jenis penelitian, ada desain penelitian kuantitatif dan ada desain penelitian kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya presentasi yang akan dilaksanakan oleh Jufiani Ulfa. Kepada Jufiani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel, di mana populasi ini adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa di dalam lingkaran besar ini adalah populasinya. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi. Sehingga sampel itu bagian dari populasi. Selanjutnya yaitu tentang teknik sampling, di mana teknik sampling itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di mana probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang pertama pada probability sampling itu ada simple random sampling, di mana teknik pengambilan sampel dengan memberikan penomoran atau pengkodean terhadap unit-unit populasi atau anggota populasi yang berbeda. Kemudian dipilih untuk dilakukan undian terhadap sampel, seperti halnya pengocokan dalam suatu arisan, sampai dengan jumlah yang ditentukan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, proportionate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan apabila populasinya mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Selanjutnya, di mana keuntungannya yaitu cara ini anggota sampel yang diambil lebih representatif, sedangkan kelemahannya yaitu lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasi. Selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling, di mana teknik ini untuk menentukan sampel apabila populasinya berstrata tetapi kurang profesional. Misalnya, karyawan dari unit kerja yaitu yang pertama 1 orang lulusan S3, yang kemudian 3 orang lulusan S2, dan 100 orang lulusan S1. Sedangkan yang SMA 700 orang. Nah, kemudian yang SMP 600 lulusan. Maka 1 orang lulusan S3 dan 3 orang lulusan S2, maka 1 orang dan 3 orang itu diambil semua sebagai sampel. Selanjutnya, yaitu cluster sampling, di mana teknik sampling ini yaitu daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber data yang sangat luas. Keuntungan dari menggunakan teknik itu dapat mengambil populasi besar yang tersebar di daerah. Kemudian
pelaksanaannya lebih mudah dan murah dibandingkan teknik lainnya. Sedangkan kelemahannya jumlah individu dalam setiap pilihan tidak sama. Ada kemungkinan penduduk satu daerah berpindah ke daerah lain tanpa sepengetahuan peneliti, sehingga penduduk tersebut mungkin menjadi anggota rangkap sampel penelitian. Selanjutnya yaitu pada non-probability sampling, bahwa non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, yang pertama yaitu purposive sampling, di mana teknik ini diambil berdasarkan informasi yang tersedia dan penentuan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pada snowball sampling, di mana teknik pengambilan sampling ini sering dijumpai pada penelitian pemasaran yang berkaitan dengan produsen dan konsumen. Nah, contohnya yaitu pada gambar kita bisa lihat bahwa pada snowball sampling ini mengambil sampel pertama pada nomor pertama, sampel pertama itu, kemudian apabila sampel itu tidak dirasa cukup, maka akan mengambil sampel berikutnya, yaitu sampel nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya juga seperti itu, sampai menemukan sampel yang dirasa cukup untuk digunakan sebagai sampel. Nah, di sini snowball sampling ini dilakukan dari kecil sampai yang terbesar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, quota sampling, di mana teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, teknik sampling insidental, di mana teknik pengambilan ini berdasarkan secara kebetulan. Jadi, siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel tanpa melihat dari umur, jenis kelamin, kecil, besarnya seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima, sampling jenuh, di mana teknik pengambilan sampel ini menggunakan semua populasi sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, systematic sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan nomor urut dari populasi, baik berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu. Selanjutnya yaitu contoh-contoh metode, model pendekatan, desain penelitian, populasi sampel, dan teknik sampling. Yaitu di mana judul penelitiannya yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram. Yaitu di mana penelitinya bernama Wahyuni. Dengan metodenya yaitu metode eksperimen dengan menggunakan model penelitian eksperimen semu.
dan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif. Dan desainnya menggunakan pretest dan post-test control group design. Populasinya yaitu SMA Negeri 2 Mataram. Sampelnya yaitu keseluruhan kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Mataram. Dengan cara teknik samplingnya yaitu menggunakan purposive sampling. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran fisika, model probing prompting, berbantuan video dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, di mana metodenya yaitu menggunakan R&D dan menggunakan model penelitiannya yaitu 4D dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana desain penelitiannya itu terbagi menjadi 4 yaitu define di mana itu pendefinisian, kemudian yang kedua yaitu ada desainnya yaitu perancangannya, kemudian yang ketiga develop-nya, pengembangan produknya, dan yang terakhir yaitu disseminate atau penyebarannya. Nah, populasinya itu SMA Negeri 4 Mataram, sedangkan sampelnya seluruh kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Mataram dengan menggunakan teknik sampling yaitu non-probability sampling dengan sampling purposive. Kemudian ada yang ketiga contoh judul penelitiannya yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan pada media pembelajaran berbantuan Google Assistant, di mana metode penelitiannya itu penelitian tindakan kelas dengan model Zone Elliott, karena model Zone Elliott menerapkan 3-5. Nah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana desain penelitiannya yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, populasinya itu siswa TKRO di SMK Negeri 1 Raja Desa, di mana sampelnya itu kelas 10 program TKRO SMK Negeri 1 Raja Desa dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Selanjutnya untuk cara pengambilan tekniknya digunakan sampling purposive. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu meta-analisis, mana judulnya yaitu meta-analisis pengaruh penerapan STEM terhadap hasil belajar fisika peserta didik, di mana metodenya yaitu meta-analisis, model penelitiannya tidak ada, menggunakan pendekatan kualitatif, desainnya tidak ada, populasinya juga tidak ada, dan sampelnya juga tidak ada, teknik samplingnya. Selanjutnya demikianlah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jufiani Olfa. Selanjutnya masuk ke sesi kritik dan saran serta pertanyaan. Untuk kritik dan saran dan pertanyaan, teman-teman bisa mengirim lewat WA Group. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.